Annyeong. Annyeong. Hai, hello semuanya. Baik lagi di channel Helloverse. Jadi kita malam ini ada kedatangan tamu spesial. Ada Nawa, ada Bella. Kalau ada mereka berdua, jadinya kita nggak jadi apa? Halo guys. Annyeonghaseyo yorobun. Annyeonghaseyo yorobun. Karena kita bakalan ngomongin ini ya, K-pop lah ya malam ini ya. Wih. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung mulai dari mungkin cerita ini dulu kali ya. Kita kayak apa sih awalnya tuh kok bisa K-pop, bisa suka gitu, dari mana sih? Pasti ada yang kenalin kan? Gue belakangan. Iya deh. Kalau gue sih dari diri sendiri, kayak gue ngeliat musik bank dulu, zamannya musik bank di Indosiar. Tahun berapa nih? Tahun 2011. Wow, lama ya. Lama banget. Lama juga. Tua saya di K-pop. Orang lama. Tahun 2011 itu masih banyak banget musik bank di Indosiar. Terus kayak konser-konser di RCTI itu kan sering banget ditampilin kan. Dari situ kayak mulai apa sih K-pop? Taunya kan ternyata drama. Kayak Full House itu kan ditayangin di awal banget tuh sebelum ada K-pop. Terus kayak mulai cari tahu Super Junior. Terus suka deh, kayak oh my god mereka ganteng-ganteng banget gitu ya kan. Sangat tampan hingga membuat saya jatuh cinta gitu. Tapi gue baru tahu loh kalau ternyata dulu tuh musik bank dan lain-lain tuh disiarin di Indosiar. Iya, di Indosiar disiarin. Gue baru tahu. Hari ini tahu. Karena kamu tidak tahu K-pop, Iya. jadi tidak peduli dengan adanya itu. Orang baru saya. Saya tahu dulu di YouTube doang. Gila woi. Di YouTube terus Di YouTube. kualitasnya ini sih Iya, masih jelek banget kan. 480. Iya. Gila. Apa itu Super Junior? Ya K-pop. K-pop. Bukan Super Junior doang. udah banyak 2011 banget. mah udah lumayan banyak lah ya. Udah ada lumayan banyak. 21. Udah 21, Super Junior, Big Bang, 2PM, Wih. gitu-gitu. Oh, lo 2011? Iya. Oh, enggak lama-lama banget berarti sebenarnya. Ya itu termasuk dibilang lama lah. 2011 tuh gue SMA. Gue SMP tuh teman gue udah banyak loh yang kepo. Gue juga SMP sukanya. Saya lulus SMA. Kalau gue tuh mulai 2008 deh kalau nggak salah. Jadi pas abis lulus SMA. Lebih suhu. Gen 2. Gen 2. Oh, Gen 2. Gen 2 itu siapa aja, Kak? Dulu tuh Gen 2 tengah kan 2005 Super Junior ya. Jadi sebenarnya kalau gue tuh awalnya gara-gara segmen Ayo Dance di warnet. Oh. Kan banyak lagu-lagu Korea tuh. Terus awalnya tuh gue mikir, ini bahasa apa sih? Bahasa Jepang ya? Tapi kok beda gitu kan. Tapi gak ganggu loh, bahasanya enak gitu di Enak ya kuping. kan? Iya kan? Dengerin tuh yang lagunya enak emang bener. Terus udah gitu main game kepo nih, buka YouTube. Terus ngeliat gila, pertama kali ngeliat Super Junior, ini boy band apaan, rame banget ya kan. Kayak soalnya kan biasanya kalau ngeliat Westlife gitu kan 5 ya kan? Paling maksimal. Iya. 4, 6 gitu. Ini 13. Iya. Ini bagi dananya gimana, bagi partnya berapa gitu kan. Terus mulai dari situlah terbukalah pintu menuju K-pop lain. Lagu apa itu, Kak? Super Junior itu? Awal itu kalau gak salah You. Oh, bukan. Oh, Gue taunya sorry itu. nggak sih? Itu udah Itu selanjutnya. You itu 2009 gak sih? You itu lebih dulu daripada Oh, You itu awal-awal ya. Sama apa sih yang I can't stop thinking about you girl. Gak tahu judulnya. Elf juga nih. Iya dong. Iya kan suka K-pop gara-gara Super Junior Junior. kalau gue. Jadi kalau Kak Aldi ini suka K-pop Super juga Junior gara-gara awal. Super Junior ya. Iya. Kalau lu gimana? Percaya gak sih gue tuh dulu haters tau. Gue gak suka banget Korea tuh. Ini Gue yang dinamakan karma. tukang ngatain orang-orang suka K-pop. Banyak sih orang kayak kamu ini emang. Dari SMP gue kan ngeband kan SMP tuh. Ada request suju sih apa sih suju kata gue dulu. SMA juga TVXQ kalau gak salah teman gue tuh suka. Iya. Ngongek juga. Sampai gue udah kuliah juga. Pokoknya setiap denger K-pop itu gue suka ngatain. Ya bencong lah gitu-gitu Iya, kayak iya. gitu loh. Terus jadi ceritanya gue tuh buat project kan YouTube Rewind 2017 ya kan. Nah komposer musiknya itu masukin lagu K-pop. Enggak ada kata gue. Kebetulan gue waktu itu di OP juga kan. Enggak ada hapus kata gue kan. Terus gara-gara ngelihat Rewind Semarang itu gara-gara cuman lagu BTS Mic Drop dulu cuman 5 detik. Komennya rame banget kan. Akhirnya dimasukin lah lagu itu tetap. Terus gue dengerin kan, ya udah kan, gue tetap menolak. Terus kenal lah, adalah satu grup di Lampung ini, grup dance cover gitu kan. Gue kesana, ngeliat anak-anak itu, cobalah gue ngetek video dance gitu kan. Kaldi tahu ini nggak 1 Million nggak? 1 Million Dance. Pernah denger sih di YouTube, kayak pernah lihat nggak sengaja gitu pas ngeliat 1 Million Dance tuh kayak
dance keren. Biasanya Iya, itu yang iya. studio-studio yang ngajarin mamamu segala macam gitu loh. Oh iya, tahu. Nah, gue tuh pengen buat video kayak gitu sebenarnya awalnya. nice. Tapi itu kan di luar K-pop ya. Cuman ketemunya anak-anak K-pop, Iya. gue buat lah. Naik YouTube gue tentang K-pop kata gue. Akhirnya Terus gue buat terus kata gue. Waktu itu gue masih menolak kan kayak enggak, gue nggak suka kata gue. Gue cuma konten kata gue kan. Gue rekomendasi lain gue klik lagi kata gue. Gue klik lagi kata gue. kalian. Dari haters ya? Gak enak. Itu Twice by the way. Gue kena itu di Twice. Itu gue Heartseeker kan. Nah temen gue tuh ada reaction Heartseeker. Gue kongek itu juga. Pokoknya gue kita orang itu tukang ngongekin lah. Akhirnya gue sendiri yang kena kan. Terus makin lama masuk juga ya gue ini K-pop kata gue. Tapi emang Heartseeker tuh lagunya kan cute banget Iya, ya. asik Dulu banget tuh gue ingat sama adik gue sempet kayak Heartseeker tuh sempet gila banget gitu kayak. Tau gak sih kayak lagi jalan randomnya ya shaker shira gitu-gitu doang. Kayak masuk pintu Hisanage. Iya, Kena gue anjir kata gue. Terus gue menyimpan aib ini sendiri kan. Tadinya Gue gak mau ketahuan. Gue gak mau ketahuan kalau gue expose. ini suka K-pop. Jadi gue ngeliat tuh sendiri kan. Kalau depan orang bisa sosok cool aja. Tetap so benci. Masih menutup diri. Ya kan? Masih menutup diri. Tapi dulu di zaman gue ya jarang banget sih orang yang suka K-pop. Karena Iya, kan jarang 2008 ya. Apalagi dulu ya. Iya jarang banget. Kayak mau sharing banget. temen apa ya kayak ini bias gue mau ngomongin Dapatnya- MV keluar tuh nggak dapet, gue harus ngeracunin temen-temen gue dan banyak orang kayak Nawa sih Iya. apain sih bencong gitu kan. Bener, tapi akhirnya mereka jadi kayak dia juga. Kayak Iya. sekarang Makanya ternyata gua- malah mereka suka gitu. Makanya gue titik malu gue karena gue dulu ngongek kan. Gue Iya. ngatain kalau gue kecemplung juga kan menjilat Malu benda banget, sendiri iya. ya kan. Jadi gue diem tapi akhirnya aku tidak bisa seperti ini. Akhirnya gue mempublikasikan gue Bahwa lu suka suka gitu gitu. kata Coming gua. out. Iya. Guys, gue K-popers. Iya. Iya guys, gue mengakui kalau Dengan gue berhati sudah gue nyatakan gue K-popers Menjadi guys K-popers. kata gue. Tapi Bella pas mulai ini gak sih kayak dari temen untuk yang apa namanya fangirling gitu gak sih? udah ada tetangga aku sendiri. Enak banget Ray. Jadi kita nonton musik bank tuh bareng. Malah pertama kali yang suka beli album tuh dia. Tadinya tuh aku tuh kayak nggak mau untuk beli album ya udah gue suka aja gitu kayak bilang ngapain gue beli album gitu. Sekarang nabung. beli. Tapi kita udah lumayan lama nih jadi K-popers ya. Lo apa sih hal paling gila yang pernah lakukan untuk K-pop idol lo? Oh ya. Kayak lu dulu deh. Lu dulu. Kali dulu. Kali kan yang paling dulu. lama. Ke Korea, Re. Iya. Langsung ke Korea, belajar bahasa Korea. Giling. Sebelum itu kali pernah beli album gitu nggak? Nonton konser gitu? Sebelum ke Enggak, Korea. kalau saya tuh album nggak gitu suka ya. Karena Iya. kan jarang denger CD gitu, di mobil juga jarang. Jadi lebih ke dulu tuh sempet pas Nonton baru suka konser. itu kan lagi mau kuliah tuh. Kebetulan punya tante tinggal di Korea. Ide lah, kenapa nggak ke Korea sekalian gitu kan. Anjir, Ceritanya goals banget ya. ngomong ke nyokap kayak, "Mam boleh gak sih kuliah di Korea?" Awalnya nyokap kayak, "Ngapain ini?" Tapi soalnya teknologinya maju, siapa tahu bisa belajar komputer. Padahal aneh anak IPS gitu kan. Akhirnya kesana ketemu tante. Cita-citanya satu, nonton konser live. Kejadian Tapi sih emang kesampaian itu semua sih. goals Kalau para K-popers K-popers. sih kesana. Konser pertama gue tuh pas sana YG apa SM tahun ya? Kalau nggak salah SM tahun. Gila itu SM tahun. 3 hari sebelum gue ujian kenaikan level. Ngajakin temen, ayo dong temenin gue dong. Gak ada yang mau nemenin, gak bisa gue belajar. Berangkat sendirian. Ya ampun. Jadi udah goals sejak dini. Iya udah goals dari awal udah ada goals Gila. ya. Nggak bertahap, langsung. Langsung jebur ke Korea Setahun lah. langsung. Setahun kayak suka gitu kan. Super Junior, SNSD, Wonder Girls dulu. Terus 21 Iya, keluar. 21. Langsung kayak let's go cabut. Gila sih Kak. Jadi waktu Kak Aldi suka K-pop kayak gue harus ke Korea nih. Terus kesana gitu. Lo tau gak? Gue pernah bikin fanfic. Demi apa? Pasti dia gak tahu. Apa itu? Oh my Kayak Oh, fanpage ya? Iya. Oh, iya. Bukan fanpage. bukan Kayak bikin fanfiction cerita gitu, cerita. Oh, gua Kayak nggak Wattpad. Kalau sekarang Wattpad. Oh. Gue juga pernah. Anjir. Kawan ternyata udah level itu ya? Dulu Iya Re. dulu Oh, iya. banget. Pas gila-gilanya. Itu SMP kelas 3. Kalau Aldi kelas berapa? Lulus SMA lah itu. Kayak mana itu Kak buatnya coba? Gimana Kak buat Dulu tuh cerita gue bikin pairing Suju, SNSD dan Wonder Girls. Terus kayak bikin cinta segitiga gitu. Oh my Gue lagi God. gak kuliah, jadi kayak banyak free time kayak ngapain ya. Terus dulu kan gak ada Instagram kan. Jadi kayak gabung Ke Facebook. forum.
Terus kayak bikin di forum itu. Oh. Terus yang baca lumayan sih. Kayak ada orang dari Jerman, dari Wow. Perancis gitu-gitu kan. Gila sih kak. Ternyata emang kali yang segila itu di sini. Levelnya beda. Levelnya udah beda banget langsung. Kalau lo kayak mana? Kalau gue sih yang baca cuma teman-teman di sekolah aja karena mereka juga suka baca cerita gitu kan. Jadi gue tuh nulisnya kalau dulu kan gue belum ada yang teknologi yang bagus gitu. Jadi gue nulisnya di buku. Terus karena tulisan gue tuh acak-adul kan. Karena kan sambil mikir kan. Jadi kayak ngasal aja gitu. Terus akhirnya sama temen gue karena temen gue suka ceritanya disalin ke buku yang lebih bagus. Itu yang bukunya nyebar kemana-mana. Wow. Ke satu sekolah gue sampai anak kelas 3 juga sih. Anak kelas 3 doang sih. Mereka pada baca gitu. Sampai bukunya rusak lagi dibalikin ke aku. Kayak gitu sih. Objeknya siapa? Super Junior dong pasti. Super Junior ya? Super Junior sama Terus? SNSD. Oh kirain bukannya kayak in group pairing gitu Enggak. Soalnya Super banyak Junior kan sama gitu SNSD. juga. Terus mereka kayak suka gitu. Lo tau gak sih Nau by the way kalau fanfic gitu suka ada yang pairing ya misalnya Suju ya sama membernya. Cowok sama Iya cowok kadang kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. BTS pasti banyak banget tuh ya. Banyak banget. Sampai sekarang tuh pun masih yang kayak gitu. Gue yang kalau yang udah kesana-sana tuh Udah gak tahu ya. kurang Udah paham. Kurang tahu ya. Kurang Jadi tahu gue. nontonnya MV gitu ya. MV. MV paling gitu. Terus tau tapi cover dance. Iya covernya tapi cover dance. Tapi dari nih kan lo nggak terlalu banyak tahu tentang itu. Tapi kalau dari seluruh lo udah berapa lama nih ngikutin K-pop? 2018 awal. Berarti 3 tahunan lah ya. Iya juga ya lama banget. Iya Udah lama lumayan banget. lama, Rek. Iya ya. Dari Nggak, tapi gue menerima kalau gue tuh K-popers itu 2018 tengah lah apa. butuh waktu 6 bulanan ya. Iya, Mau butuh akhir waktu ya? sekitar 6 bulanan gue. Oke, gue K-popers gitu. Tapi dari 3 tahun nih lo ngikutin K-pop, ultimate bias itu siapa Nau? Tetep Dahyun gue sih. Sampai sekarang. Dari awal. Dahyun Twice. Dari Dahyun Twice. Oh, Twice kan? Gue nggak tahu dari awal ya sampai sekarang sih gitu. Cuman kalau misalkan yang makin musik kan makin banyak tahu kan. Iya banyak juga bias gue. Selain dari Dahyun, dari mana lagi? Dari grup apa lagi? Kalau Blackpink Jennie, mobil gue aja namanya Jennie Kim loh. By the way. Sampai kayak gitu ya? Iya kalau gue suka banget sama Suyeon sih, G-Idol. Oh, rapper. Rapper menurut gue banget sih. keren banget tuh Edan. rapper tuh. Sumpah. Gak ada yang berarti lain. kalau dilihat-lihat lu sukanya sama rapper dong. Dahyun rapper. Iya juga ya, Iya juga ya. Iya Jennie juga ya. rapper. Iya juga. Soyeon rapper. Gue aja gak ngecun loh, anjir. Tapi kalau dibanding Jennie sama Langsung. Suyeon ya, Suyeon gue megang keren banget menurut gue rapper, Keren banget sih nge-rapnya emang. itu anjir. Karismatik banget sih emang Suyeon. Kayak emang dari diproduce gak sih kak? Iya juga ya, gue baru ngecun anjir. Tadi gue hampir ngomong kayak, Nau kayak lu suka cewek-cewek galak deh. Terus gue Iya malah kan? udah ngomong rapper. Terus, Tapi iya juga sih. Tapi Dahyun gak Ayo galak. enggak. Gue rapper tuh suka cute. cowok lagi asal Cewek juga. lucu. Oh. Cewek, gue tuh suka Coming out cewek lucu. K-pop. Keceplosan deh. Gue suka. Kita mau lawan anjir. Gue suka yang lucu gitu loh. Kadang kan kalau kayak di reality show-nya Dahyun tuh kan ngancak gitu Iya, kan. Iya, Gue suka lucu. banget. Lucu gitu. banget ya. Lucu banget sih emang. Bobrok. Bobrok, ya bobrok. Kalau Jennie tuh cute. Kalau Suyeon gak tahu sih. Tapi ngerasa gak sih artis YG itu agak basi kalau di reality show? Iya benar. Kadang malah mereka tuh jarang gak sih di reality show? Jarang. Jarang Terus lah. jarang lawak yang lucu gitu loh. SM sih. Karena mungkin brandingannya ya kak ya. Brandingannya kelas gitu sih YG kan. Kalau keras kali kehidupan di YG ya. Iya. Cuman Tracer doang kan. Treasure Tracer doang yang brandingnya tuh nggak kelas gitu. Maksudnya nggak membumi. fun gitu. Iya, oh Iya iya kan? kalau yang lain tuh kayak Yang lain tuh punya karismatik gitu kan Iya. maksud lo. Terus Gitu-gitu kalau Tracer yang tuh kayak cool-cool gitu ya. kayak lebih anak-anak banget gitu ya maksud lo. Remaja lah. Remaja. kan jarang sih. Biasanya kan JYP yang begitu. Gue tahu gue. Tapi selama gue nonton variety show, menurut gue emang yang lucu-lucu tuh dari SM sih. SM ya. Kayak mereka cantik-cantik tapi ternyata bobrok-bobrok gitu. SNSD sih gila Suyong, Hyoyeon. Wah tuh ngaco Hyoyeon. banget kalau di Sumpah ngaco reality banget. show. Apalagi di Weekly Idol yang terakhir. Oh ya, ngapain mereka? Itu lucu banget Suyongnya kayak kan Giyomi kan. Oh, Tapi saya tuh kayak yang seksi ya? Iya, gue tahu. lucu banget gak sih? Gitu. SNSD. Oh, SNSD. Iya, roaming. SNSD. Kita belum nanya Bella, ultimate bias dia siapa? Kayaknya banyak banget soalnya. Juga banyak kan dari 2011. Dari Suju, yang abadi dari dulu. Suju, dari Suju. Eunhyuk. Oh, Nyo. Ada dia rapper, terus dancer. Gue tuh suka dancer kak, karena kalau ngeliat dancer tuh jadi ngeliat performance mereka tuh kayak ih gila keren banget tuh gitu. Terus abis Super Junior gue ke Seventeen. Seventeen. Nah Seventeen itu gue sampai nonton konsernya. Di Indo. Iya karena lagi murah banget. Oh, mereka pernah ke Indo ya? Pernah ke Indo karena mereka awal-awal kesini tuh kan murah kan. Dan gue dapet di depan gitu, jadi kayak beruntung banget gue waktu itu nonton konser. Dan sewaktu gue ngeliat mereka kan,
Wow. Wow. Apa tuh? Anjir ganteng banget Bre. Kayak gila ini orang gitu. Tapi asli sih kan kita pernah, gue juga pernah lihat ya lihat langsung kan. Gue tuh sama Shiny biasa aja ya. Tapi waktu SM Town di depan gue Shiny. Siapa Shiny Ki? Ki. Gila. Ganteng Kulitnya tuh kayak gak ada pori-pori. Iya gila. Terus yang bener-bener Berarti deket banget ya? Deket banget yang bercahaya gitu loh. Terus kayak, oh my god. Kayak orang ini orang Ini gitu. manusia. Ini manusia. Gila. Itu sih. Gak ngerti kayak beda banget gitu sama yang di video gitu. Bagusan di layar kaca gitu apa asli? Bagusan asli lah. Di layar kaca tuh cakep. Cakep. Tapi ngeliat asli tuh kayak, Gak mungkin ada orang kayak Oh my gitu God, gitu ini kan. orang. Iya, apalagi yang cewek coba. iya. Gimana tuh yang Tapi yang cewek? cewek itu gue dari jauh soalnya. Dari Kayak waktu jauh nonton ya? Blackpink kan jauh banget malah. Terus jadi kayak gitu. Tapi lihat di layar atau kayak Di langsung ke layar. Kalau yang asli itu dari jauh. Tapi ngeliat dari layar kayak nonton MV sih Iya ya sih sebenarnya. sebenarnya. Kalau Blackpink gue pernah satu iya, Deng. panggung. Oh iya. Oh iya kan Satu dia juga panggung. pernah. Kita meremehkan dia kan Oh iya. tadi. Gue tuh tanpa sengaja. Jujur aja gue belum kayak K-popers yang mau nonton konser banget gitu. Enggak. Waktu itu gue dapet kesempatan kan dari teman gue kan influencer K-pop juga. Gue jadi plus one-nya dibawa pembukaan launching Samsung. Gak apa-apa kan di sini brand-brand gitu. Gak kan. apa-apa Gak lah. Launching Samsung Siapa tahu abis itu A70 Samsung kalau nggak ya. salah. Apa A71 gitu. Jadi itu ngundang Blackpink. Nah, Blackpink datang kan. Nah, pokoknya singkat cerita ada sesi foto bareng di panggung. Nah, disitulah gue ngeliat jalan di depan gua. Anjir. Wangi gak? Gimana Bre? Aduh, udah gak ngerti lagi lah. Kan banyak yang wangi-wangi juga, udah Iya campur-campur. Tapi gila emang, ya karena dia artis kan. Ya maksudnya kita bercahaya aja ini kita ngelihatnya lewat di sini kan. Siapa paling jelas? Paling, iya. Lu siapa? Jisoo tuh cakep banget aslinya. Cantik banget ya? Sumpah. Gak salah sih kalau ada visual. Bahkan ini ya, biasa gue tuh Jennie. Menurut gua pas saat itu Jennie tuh yang paling biasa. Oh iya. Yang paling bersinar tuh Jisoo, Lisa, Lisa, Rose, Jennie. Jennie. Urutannya sih. mungkin di situ kayaknya Lisa jadi Gue aja nyeritain deg-degan ini. Gue serius, deg-degan ini gue. Anjir. ada kayak kebayang Kebayang. di situ Itu ya. kan dingin banget kan. Tuh gemeteran nih gue, kena gue nih. Kayak mana sih lu? Kena lu psikis ngeliat- ya? Kena psikis. Lu ngeliat kayak Anjir, orang gue jalan bangun nih kan. Anjir Blackpink di bentar lagi kata gue. Anjir gak kebayang kan, gak mungkin. iya. Padahal tadinya haters. Dari haters. Ketemu langsung. Gila sih. Terus gue juga duduknya itu yang deket banget dari panggung juga. Jadi gue ngerekam tuh Oh iya. Berarti lu puas lah ya. puas banget. Bayar enggak? Asli. Orang Kita masih bayar. Konser kan ini kan apa? Berdiri. Sebek-sebekan kan. Iya. Gue tuh duduk anteng ya kan. Blackpink di situ. Bahkan sebelah gue nih artis-artis semua. Iya, oh Gue iya. nih yang nobody sendirian ini. Sama Bila, gue samping nih? lu kan. Iya, samping gue tuh tahu sama Sabila enggak? Gak tahu. Si pokoknya artis artis. Bukan artis K-pop ya? Bukan. Anyway kita ngomongin haters nih ya. Kan banyak nih haters K-pop ya. Ya sih kalau di sosmed juga kayak plastik gitu kan. Ngeselin kan ya. Ngeselin banget. Lu Gak masuk akal. pernah gak sih lagi kayak fangirling gitu atau fanboy terus kayak apaan sih alay? Sering Kak, apalagi di Instagram. Apalagi kayak ngapain sih plastik? Ngapain sih? Ih alay banget sih. Apalagi kadang kan gue suka story sama dia nih soal K-pop. Ih gila itu cowok suka K-pop. Kenapa gitu? Mereka keren. Ih. Mereka dance-nya bagus, bisa nyanyi, bertalenta. Sirik lu. Bener. Kalau gue tuh dulu pernah juga ya. Jadi 2009 tuh masih jarang kan orang Iya. denger K-pop. Iya jarang Terus waktu banget. itu gue lagi liburan sama kayak grup tempat les gue gitu. Gue denger K-pop. Terus kebetulan di grup ada juga suka K-pop. Di sini. Waktu itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus kayak lagi ngobrol sama teman-teman orang Jakarta gitu. Terus kayak iya kita ini ya seru ya ini gini gitu kan. Terus ada satu orang gue ngeliatnya mukanya gini kayak iya apaan sih. Gue kayak Trigger gak lo? trigger tapi gue tahu kayak nggak banyak yang suka K-pop gitu loh. Jangan-jangan Jadi ya udah orang gitu ini ya. sekarang kayak dia lagi suka K-pop. Dia enggak sih. Gue masih follow-followan sama orang tuh di Instagram. Dia kenal ya. udah nggak suka K-pop tapi kayaknya udah Menerima. menerima lah Menerima ya. deh. Siapa Karena sih? emang sekarang udah banyak banget. Tapi yang suka sampai gue tuh K-pop. meyakini apa coba? Orang itu akan K-pop pada waktunya. Iya, Iya. bener Karena sih. pelan-pelan pasti menerima. Teman-teman gue yang ngongek setelah gue, akhirnya nerima juga. Soalnya ini gak sih kayak menurut gue tuh bahkan ya orang yang gue sangka gak akan jadi K-popers, kakak gue sendiri sekarang jadi gila banget BTS. Oh my god. Sampai dia ganti handphone beli Samsung kan ada yang, yang BTS, kan. Anjir. Terus di belakangnya ada foto V. Oh my god. Terus nanti besoknya tau ganti Jungkook. Anjir. Kayak
Sampai dia tuh gabung di grup WA-nya ibu-ibu pecinta BTS. Oh my god. Demi Tuhan, Ada nggak bohong. grup ya? Ada grupnya. Ibu-ibu pecinta BTS. Ya Itu ampun. ya pagi ya, nanti dia masukin foto BTS yang kayak morning bun. Anjir, gue gak bohong, gue baru tahu fakta. Sumpah itu gue gak tahu juga kak. Demi Allah baru tahu ini. Untungnya Ibu-ibu tapi gak pecinta. nyampe yang berantem kayak Jin bias gua ya. Ah iya bener. Anjir, ada Kalau ya. kita masih kayak gitu ya dulu. Dulu sempet. Lo suka siapa? Suka sama Nyuk. Ih jangan itu punya gue. Kita yang lain aja. Pernah merasakan hal itu gak sih kak? Pernah ya. Iya. Malu gua. Zaman kita tuh kayak gitu. Serius. Entah cewek entah cowok. Pas itu kayak jangan-jangan itu punya gue, lo yang lain aja gitu. Misalnya kalau misalnya kita ada yang nyukain, ih mas lo udah disukain sama dia. Iya. Gitu. Gue pernah rebutan Sohyun SNSD Tuh kan? sama teman gue. Bias gue Sohyun anjir. Lu kayak ya apa sih lu tuh Hyoyeon aja. Tuh kan? Dulu Hyoyeon kayak dibully gitu kan. Iya. Tapi sekarang dia bias gue keren Hyoyeon. banget. Keren banget ya Iya, dia sekarang. Gila, dessert. You know what I'm dessert. Tapi sekarang kalau misalkan biasa sama malah berteman ya. Teman. Bahkan ngerayain Sekarang. ulang tahun itu sih. Bareng. Gue yang enggak. Yang gak expect ya. Iya maksudnya kayak Itu dari dulu sih. Biasa ulang tahun tuh. Jadi yang pecinta yang bias dia ngerayain ulang tahun gitu. Itu dari dulu tahu, sih tahu. kak. Dari dulu. Dulu kayak gitu. Oh ya bentar dulu ya. Iya, Korea dari dulu sendiri kayak gitu. kan dulu gue sempat tinggal di sana ya. Emang heboh sih, ada yang banner-banner itu beneran Anjir. ada. Kayak fan cafe gitu kan sih kak. Fan cafe ya dulu ya, namanya fan cafe dulu. Fan cafe itu namanya fan cafe. siapa sih namanya EXO ya? Yang dihadiahin pesawat kalau nggak salah. Ulang tahunnya. Tapi Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Gak pernah dengar. Siapa ya Suho apa? gak pernah dengar, cuman yang pernah aku dengar. Jengol. Lupa gua. Pokoknya ada member EXO yang ulang tahunnya dikasih pesawat sama fansnya. Gila sih, pasti itu orang Cina yang ngasih. Fans Cina tuh Fans Chinese royal. sih, ya. Barang mau ternyata mainan pesawat itu. Enggak, tapi beneran katanya pesawat. Mungkin pesawat atas nama Chanyeol. Oh, Mungkin kayak gitu bisa iya, jadi. iya, Kayak iya, iya. kalau zaman sekarang tuh mereka kadang bintang atas nama Jungkook BTS Oh, iya, iya, kayak iya, gitu. Ya kali, nggak ngerti. Terus tuh emang yang gue tahu fans Cina itu gila-gilaan Ya, emang itu, banget. fans Cina, by the way. Fans Cina kan Fans Cina. emang gila-gilaan banget soal Sultan ngasih ya. soal ngasih sesuatu sama bias gitu. Padahal waktu itu Super Junior ke Mama kan kak. Dia tuh nggak dapet penghargaan gitu. Tapi tuh kayak sama fans dikasih sendiri. Bahkan itu dibuatnya Oh my dari God. emas. Kayak gitu ada. Gila ya, tapi dedikasi fans itu Luar biasa ya. banget. Makanya mereka tuh nggak hidup kalau nggak ada fans bener-bener. Tapi menurut lo kenapa sih orang tuh bisa gila banget sama K-pop gitu? Apa sih yang bikin gila? Yang bikin Iya, K-pop iya. seru dan menarik itu apa? Karena Kalau gue lo? nggak merasakan segila itu, Iya jadi gue sih, juga gua nggak juga ngerti sih enggak. kak. Gua Menurut sih lo apa? Kalau nggak tahu ya, kalau gue tuh ngerasa gini sih. Kayaknya yang bikin seru tuh karena mereka dalam grup gitu gak sih? Soalnya kalau di K-pop, kalau misalnya solois sama yang boy band atau girl band gitu, beda kan Iya vibe-nya. sih. Iya Emang sih, beda nggak sih. yang segila itu fansnya ya. Kayak kalau kata gue sih kita tuh ini loh, kayak ngeliat ih seru ya, pengen gabung mereka loh gitu. Bahkan dulu gue pernah, temen kan gue ada dulu grup yang suka K-pop. Temen gue tuh pernah kayak bikin hayalan ceritanya kita SNSD. Sumpah, terus yang kayak kita acting gitu. Lulus SMA nih, kita acting kayak kalian di mana? Hyoyeon udah nungguin. Anjir. Sumpah sonora itu guys. Tapi zaman dulu sih ya. Ngomong dari itu ya, itu kan meranin seolah-olah kayak ini. Berarti Kaldi pernah main RP gak sih? Apa tuh? Role player nggak main? Twitter. Enggak. Twitter kan? Enggak. Demi apa sih kak? Mainnya di grup sendiri aja dulu, Oh, nggak di jadi kan Twitter. Kalau anak K-pop itu zamannya dulu ya, zaman dari dulu sampai sekarang masih ada sih main RP gitu. Kayak kita meranin bias kita dan kadang ada yang pacaran gitu kak. Seru banget. Iya kayak gitu. Nggak tahu. Demi apa sih? Gue sih nggak main, cuman temenku Tahu banyak. kan? Temenku banyak bener yang main. Wah kalau gue main fix seru banget. Gue tuh Iya jadi kayak kita seolah-olah pacaran sama bias kita gitu. iya. Kita juga jadi orang lain. Misalnya nih gue jadi Role Rose. player. Terus gue mau pacaran sama Chanyeol. Ada kayak gitu. Misalnya Kak Aldi Nggak tahu. jadi siapa? Jadi bias Kak Aldi lah siapa gitu kan. Oh wow. Jadi Terus ketemu orang yang Ya seolah-olah kita ini idol. iya soalnya kita ini idol. Kayak seru gitu banget ada. ya. Iya. Nggak pernah, semua nggak pernah nemu. Gila sih kak. Masa muda lu gak keren. Gue tuh dulu di grup gitu Enggak. doang. Terus kayak yang misalnya nih kita SNSD. Malam itu jadi SNSD. Kita mau keluar clubbing gitu kan. Guys bantuin dong si Suyong muntah-muntahnya di WC. Oh my gitu ya. Sumpah demi Tuhan. Lu kayak tapi lucu sih. Tapi lucu sih. Emang kayak buat kocak seru-seruan gitu. aja. Terus kalau sekarang gue pilih kayak anjir ngapain nih kurang kerjaan banget. Tapi kayak buat kenangan gak sih? Anjir ternyata Iya, gue dulu pernah kayak gini ya gitu. Gara-gara K-pop. Itu kalau ketemu teman lo yang dulu lagi masih seru temenan banget itu ya, masih pasti. kayak kita apaan sih? Iya itu pasti. Kalau reuni kayak gitu. Ingat gak lu dulu kayak gini seru banget tuh pasti. Ingat gak lu kita pernah segila itu, segoblok itu ya kan? Tapi nih kita sebagai K-popers ya, kan banyak orang yang kayak stigma itu, ih apaan sih Nora alay gitu kan ya. Lu sendiri kalau ngeliat K-pop gitu,
kan kita ngidolain banget ya kadang kayak, tapi sebenarnya ngidolain juga bukan cuma mukanya doang kan? Iya. Iya nggak sih? Kalau itu Iya, sih benar. karya sih lagu. Karya. Sama emang kadang personalitinya mereka keren. Personalitinya Iya kan, Re? etiknya, iya gak sih? Kayak gue tuh seneng ngeliat orang yang hardworking gitu. Iya. Dan kan K-pop idol tuh hardworking banget. Banget. Bahkan dari mereka trainee kan. Iya. Mereka susah payah Asli. untuk mencapai mereka debut. Itu tuh kayak pasti banyak banget. Bahkan ada yang gagal kan, kayak ternyata mereka nggak jadi kasian debut, banget. pulang gitu tuh banyak banget Kasian ya. pasti. Berarti mereka yang benar-benar debut tuh benar-benar kayak yang gila lu keren banget gitu. Iya. Bisa Dulu- sampai mencapai Dulu sekarang. gue sempet sih nangis nonton reality show. Jadi TVXQ. Si Mickey Yuchon. Jadi dia tuh dia cerita tentang masa-masa trainee dia. Terus kayak dia pernah waktu kecil. Jadi bokap nyokapnya cerai gitu. Terus yang dia sambil jadi trainee tapi sambil kayak teleponan. Terus kayak kangen Nangis. mama. Kenapa gue kayak nangis tuh gue. Itu pertama kalinya gue banget kayak ya ampun ternyata seseru ini K-pop guys. Emang sih, emang perjuangan mereka tuh kadang kayak untuk menginspirasi kita untuk lebih bekerja keras lagi. Itu Bener. termasuk sih. Sama jadi manusia yang lebih baik gak sih? Bener. Kayak gue tuh ngerasa waktu SMA tuh gue tuh kurang ajar gitu. Gue ngerasa gitu dulu waktu SMA. Terus semenjak nonton K-pop kan orang-orang yang sopan-sopan, baik-baik, kerja keras. Gue tuh kayak oh ternyata jadi manusia yang baik tuh kayak gitu ya. Gitu sih. Kalau gue dulu Jadi ya. ada motivasinya ya Iya, dari. jadi motivasi. Kalau lu gimana? Kalau gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin kayak personality masing-masing sebenarnya ya. Gue pure suka K-pop itu karena karya, lagu. Gue suka nyetel, genrenya gue suka. Dan MV-MV-nya gitu juga menurut gue paling suka. Semua dari MV ya seluruh dunia kayak barat segala macam. Gue paling suka K-pop entah kenapa. Menurut gue kayak semua aspeknya keren gitu dibanding yang lain-lain gue lihat sih. Itu yang bikin gue jadi suka K-pop. Bukan dari personality ya sebenarnya, tapi kadang-kadang ada yang kayak gue ngebiasin, kadang gue ngikutin gitu. Kayak ternyata mereka gini loh ternyata ya. gini, cuman sebatas itu doang sih. Malah kadang ini tau Kak, ada beberapa kayak fans tuh yang aku tahu ya, mereka sakit nih, mereka bangkit karena denger lagu ini. Iya sih. Iya kan, itu banyak banget dan itu kayak K-pop tuh termasuk berjasa banget untuk orang-orang yang kayak jadi tadinya dia introvert, jadi dia Iya, benar. keluar. Bella cerita dong. Apa yang paling berkesan gitu? Kalau gue sih emang dari dulu begini ya. Gue banyak temen sih dari temen sih kayak zaman dulu kan, kalau dulu kita di K-pop tuh bukan yang kayak langsung ketemu orang gitu ya. Di sosial media apalagi Facebook itu banyak banget gue ketemu orang yang kayak tadinya mereka tuh introvert. Mereka jadi bisa welcome ke siapapun gara-gara K-pop. Terus sakit. Paling parah sih yang sakit ini ya, sampai dia tuh udah dibilang dokter tuh kayak udah nggak, udah kayak nggak ketolong lagi gitu. Terus karena dia denger lagu apa, dia jadi semangat lagi dan dia sembuh. Itu ada. Terjadi itu ya. Itu terjadi karena K-pop. Jadi kalian jangan ngeremehin K-pop. K-pop itu banyak banget manfaat yang kita ambil gitu. Bukan cuman kayak bencong-bencong yang kalian pikir ya kan. Plastik. Bencong. Nah itu tuh sebenarnya gue tuh kan haters ya. Cuman gue nggak se-freak yang kayak ngatain Plastik. apa sih K-pop tuh plastik. Menurut gue itu nggak masuk akal bener. Maksudnya apa dari plastik? Sebenarnya Kayak emang orang bodoh yang ngomong kayak gitu. plastik. Apalagi yang sampai dia tuh pakai kresek gitu loh. Nih plastik nih. Anjir. Itu Rese anjir banget. banget. Padahal faktanya juga K-pop itu bukan nomor satu. Korea itu bukan nomor satu. Ini Yang orang operasi plastik. Bener. Bukan. Emang Bukan. Thailand. Amerika justru. Oh Amerika. Amerika, Thailand baru Korea. Oh. Tapi Amerika juga karena warganya banyak gak sih? Mungkin. Tapi emang di Korea mereka udah bukan, biasa aja udah sih. biasa aja kayak kelopak mata mereka dioperasi plastik ya udah itu udah Tapi memang mereka tapi gitu. emang ya di Korea yang nah kali kan ini yang gue pernah dengar kayak tingkat keberhasilan kesuksesan ayah itu operasin plastik anaknya, bener nggak itu? Enggak sih, kayaknya nggak sampai se-strict gitu. Tapi dulu tuh gue inget banget kayak kalau misalnya orang lulus SMA terus mau kuliah, itu tuh kan memang di sana tuh syarat utama lu untuk menjadi manusia yang dihargai itu kayaknya cantik gitu bener. ya, ganteng gitu. Bener. Emang agak-agak sih beauty standards-nya. Emang Jadi mereka tuh yang lulus SMA, mereka tuh sebelum masuk kuliah operasi dulu. bener. Terus kayak yang new life, new me gitu. Iya. Karena di sana kan tingkat bulinya tinggi juga kan. Kayaknya gitu sih. Mungkin Bahkan ini iya. sisi buruknya K-pop ya Bel ya. Iya itu sisi buruknya. Bahkan kadang di grup aja nih ada tuh bully yang kayak sekarang lagi hype banget April. Oh, Nan. iya. Nan Tahu, gak sih tahu, namanya? Nan April gak sih? Yang dia tuh ngebully. Wan Mina bukan?
Yang April itu Kak. Jadi dia tuh di dalam grup dan itu tuh dibully gitu. Kayak dibully habis-habisan, akhirnya dia keluar dari grup. Itu tuh banyak banget di K-pop yang kayak gitu sebenarnya. Jimin juga. Jimin juga Oh ngebully. iya, itu heboh sih. Itu heboh banget. Sampai Jiminnya kalau gak salah keluar gak sih? Iyalah, sampai dia Ya kan, intinya sampai- kayak seluruh warga Korea ingin dia meninggalkan industrinya bener. gitu kan. Karena emang separah itu bulinya. Tapi maksudnya respect juga sih sama media Korea yang kayak kalau misalnya ada kasus bullying, mereka langsung kayak nge-ban untuk orang-orang itu nggak ada lagi gitu. Itu Iya, respect banget sih. bener-bener. Maksudnya kayak berarti mereka peduli gitu dengan Nggak hal kayak itu. artis Indo ya. Nggak Artis ada, Indo kan bener. abis bikin sensasi, bikin ulah, klarifikasi, Malah naik. Malah lagi. naik. Banyak view-nya. Bener. Karena ya itu tebel muka kalau di Indonesia Iya sih. lebih kayak Iya yang penting gue naik dulu gitu. Kalau dia kan kayak apa sih pride-nya, malu kan kalau udah kayak gitu, mending iya. ngilang gitu. Makanya Kemarin itulah aja kerennya Korea ya. Ini ya, bel siapa namanya? Irene. Iya yang Irene. Hampir ke cancel Iya, ya dia. hampir ke cancel dia gara-gara cuman staffnya gak sih Kak? Iya, yang gara-gara ngomong? staff makeupnya. Staff Dia makeupnya. Kayak dia bete, aku tuh gak sopan gitu ya dia. Tapi abis itu Irene langsung minta maaf. Langsung kan? minta maaf. Dan itu yang buat orangnya juga kayak respect gitu sama Kayak dia. emang kayak harus menghilang berapa lama dulu. Kayak dia tuh apa namanya, introspeksi diri gitu ya. Terus muncul lagi. Itu sih. Itu sih bagusnya mereka cuman kena gosip aja. Kayak mereka sampai hiatus tau. Iya, bener. Itu banyak banget yang itu. Itu makanya kayak mereka tuh personality emang keren. Maksudnya kayak Contohnya Hanbin, BI. iya. Oh my god. bener. Itu gue gak suka BI ya dulu karena dia sempet kayak kasar ngebully si Chanu kan. Tapi pas dia keluar padahal dia tuh gak beli ganja kan. Iya, Enggak. terbuktinya enggak padahal. Enggak. kan? Enggak, tapi dia keluar. Dia ngerasa bersalah. Ya itu pride-nya kan. Jadi kayak bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab Gak tebel gitu. muka kayak di artis Indonesia. Bener. Itu bener Contoh sih. baik dari K-pop guys. Tuh. Itu yang harus diikutin. Banyak banget hal Jangan baik. cuma cari sensasi, klarifikasi, terkenal. Hey, Sop. Betul. bener banget. Betul. Nanti kita gitu ntar. Enggak. Amit. Karena kita kan kiblatnya K-pop. Enggak bisa enggak. Oh gitu ya. Kita kira K-pop. Tapi iya sih, salah satu alasan gue juga kenapa lebih suka K-pop dibanding kayak lagu misalnya kayak Hollywood gitu ya. Hollywood lagi Amerika gitu kan. Karena lagu Amerika tuh menurut gue semuanya tentang seks, woy. Rata-rata. Pantat gede gitu kan. Terus apa lagi ya? Kayak lagu Ariana Grande. Iya. Rata-rata sih. Yang terkenal, maksudnya yang naik ya. Malah yang begitu. Kayak kok jorok ya gitu. Terus yang kalau yang cowoknya yang rapper-rapper apa party minum gue kayak Iya, bener. gue gak pernah party ya gitu. Gitu. Dan video klipnya video video klipnya pada begitu rata-rata kayak udah basi kan. Kalau K-pop tuh selalu Kayak memunculkan ide baru, konsep baru yang konsep nggak pernah baru. terpikir. Anjir, kayak cuman begini doang, premisnya cuman gini doang, tapi berkembang gitu loh. benar. Dia selalu berkembang gitu dari tahun ke tahun tuh mereka selalu Kayak berkembang. ITZY nih yang paling baru nih. Aduh belum nonton. Nanti kita nonton ya abis ini. Mau gue ini nggak? Lanjut, Nggak apa-apa ya? Lanjut. ITZY nih konsepnya itu mafia. Kan judulnya kan Mafia in the Mafia. Morning. Itu tuh diangkat dari game Korea. Kayak tahu nggak Werewolf gitu. Oh iya, game Nah, itu Mafia. Mafia. Mafia itu kan ada siang ada pagi. Cuman itu doang Oh, konsepnya. Tapi kan keren banget. Gila dan transisinya gila-gila itu. Sumpah keren banget MV ini. konten kreator merhatiin transisinya ya. Transisinya. Kalau kita Kalau kita merhatiin merhatiin- bias gue cakep gak sih hari Iya, ini? iya sih. Kalau gue Iya, dua-duanya cakep sih banget, cakep gitu. banget, keren banget Kalau ya. kreator ngeliat dari sisi mana-mana Iya. mana-mananya. Ternyata sisi teknis. Iya, kita mah ngeliatnya Tapi emang ITZY yang ini keren banget yang baru ini. keren banget. Mantap. Kita harus nonton nanti. Reaction tapi udah nonton. Iya, dia doang Ya yang nggak udah apa-apa, nonton. nonton-nonton aja. Ya udah. Ya udah lah. Daripada kita makin melebar topiknya, kita jadi reaction. Nanti kita konklusiin yuk. Yuk, Jadi intinya, langsung diem. jadi intinya guys Jadi inti dari semua inti yang kita bicarakan ini guys, apa tuh? Pak adalah Aldi? ngikutin K-pop tuh gak norak. Bener. Gak norak guys. Karena ya kita lihat ya dari mereka kan effort banget bikin karyanya. Mereka artis udah gitu keren-keren, konsep semua mateng. Terus bukan cuma dengerin lagu yang asik, kita juga bisa nontonin apa ya, belajar personality, gaya Kayak hidupnya. banyak gitu. banget yang bisa kita ambil dari K-pop, bukan cuma musiknya doang, tapi kayak personality mereka masing-masing tuh gitu. Kayak kita bisa ambil itu loh untuk diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Bukannya mau meracuni apa ya, tapi ternyata nggak buruk kok genre K-pop tuh. Maksudnya gue sih jujur aja, gue ini ya metal segala macam udah ngikutin semua gue. Penjajah Jazz segala macam musik gue ini ya. nggak ada yang gue suka ini, enggak, semua genre itu gue nikmatin aja. Cuman K-pop ini masuk banget gue. Ya kan, dari semua banget bukan kan. cuma dari musiknya doang sih, kayak dari benar-benar semuanya itu bisa kita ambil.
Dan kalau yang Mantap. ngehujat plastik itu udah gak masuk akal tuh. Udah gak masuk akal, Aneh. udah deh. Pasti yang hujat jelek makanya dibilang plastik. Iya bener. Asli gak sih? Lu bisa apa men? Ya kan? Iya. Yang lu hujat itu bisa ngedance. Asli loh. Yang dihujat itu bisa dance, bisa Bisa nyanyi. Cakep. Cakep iya. Sekarang nih kayak gua dulu gitu, kayak ngata-ngatain orang Korea bencong itu. Dia orang tuh wamil. Wamil dia orang Wamil itu. loh mereka. Badan mereka wow. Orang ada panco, ada berantem juga kalah pasti. Yang Suruh dance ngata-ngatain sehari tuh. 24 jam mereka kuat. Mereka lah. kuat. Lu cuma Anda- rebahan ya. Kok kita jadi marah-marah guys, Kok jadi marah-marah. udahlah. Bercanda. Makin Maaf. emosi nanti. Tutup ya. Iya. Ya udah baiklah kalau gitu. Sampai sini doang. Helloverse kali ini bersama Nawa dan Bella. baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Harus gini kan, harus gini. Kita ini doang. Annyeong. Apa sih? Annyeonghaseyo. Annyeong yorobun. Annyeong. Annyeong.